Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifia Ababil, NIM 2410500192. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3. Untuk video tanggapan saya kali ini, yakni menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau lebih dikenal dengan ekonomi 3 sektor. Apa sih ekonomi 3 sektor itu? Jadi yang pertama yakni ada pengertian tentang ekonomi 3 sektor, yaitu adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga maupun pemerintah. Yang kedua yakni ada siklus ekonomi. Jadi siklus ekonomi sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada perusahaan, yang kedua ada pemerintah, dan yang ketiga ada rumah tangga. Yang pertama kita bahas tentang perusahaan itu sendiri. Pengeluaran perusahaan terhadap pemerintah yakni bayar pajak. Pengeluaran perusahaan terhadap rumah tangga itu ada gaji, ada upah, sewa, bunga, dan juga laba. Dan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dari pemerintah yaitu ada pemerintah belanja hasil produksi perusahaan dan juga pemerintah memberikan subsidi terhadap perusahaan. Dan ada pendapatan perusahaan dari rumah tangga, yaitu rumah tangga membeli hasil produksi dari perusahaan itu sendiri, dan juga bisa jadi rumah tangga itu beruntung terhadap perusahaan tersebut. Setelah perusahaan, poin kedua yakni ada pemerintah. Yang pertama, pengeluaran pemerintah terhadap perusahaan yaitu meliputi pembelian barang hasil produksi dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, poin yang kedua yakni pengeluaran pemerintah terhadap rumah tangga yaitu berupa gaji dan juga upah. Dan poin yang ketiga, pendapatan dari perusahaan yaitu berupa pajak perusahaan. Dan yang keempat, pendapatan pemerintah dari rumah tangga yaitu juga pajak. Dan poin yang selanjutnya yakni ada rumah tangga. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga terhadap perusahaan yaitu karena membeli hasil industri dari perusahaan itu sendiri. Dan poin yang kedua, pengeluaran rumah tangga terhadap pemerintah yaitu adalah pajak. Dan memasuki penjelasan materi ketiga yakni tentang adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting, yakni yang pertama, penguatan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambahkan pengeluaran agregat atau EA pada industri rumah tangga. Dan yang kedua yakni pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Dan memasuki penjelasan selanjutnya yakni poin keempat, ada aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, ada pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah melalui pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan ke pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dan yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke dalam RT dan 1
ke pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT dan 1 oleh pemerintah. Masuki penjelasan pada poin yang kelima, yakni ada pendapatan yang diterima oleh RT akan digunakan untuk 3 tujuan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ditabungkan atau S. Yang kedua, digunakan untuk membayar pajak atau T. Dan yang ketiga, membiayai konsumsi atau C. Adapun rumus keseimbangannya yaitu yang pertama, dalam keseimbangan berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C ditambah I dan ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku, yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah S dan ditambah T. Untuk penjelasan pada poin ke-6, yakni ada syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan. LN dan AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S dan ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T, yang mana I ditambah G adalah suntukan dan S ditambah T adalah bocoran. Nah, penjelasan ketujuh yakni ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang kedua yakni pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan yakni ada 3. Yang pertama, pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, dan yang ketiga pajak progresif. Dan masuki penjelasan materi yang terakhir yakni poin 8, yaitu tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun konsumsi atau C dan tabungan S juga turun. Nah, sekian penjelasan saya dari tanggapan materi kali ini, yakni tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan atau lebih dikenal dengan ekonomi 3 sektor. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti ataupun kesalahan kata dari penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.